Berapa besar biaya hidup di Australia? Sesaat lagi. Hai teman-teman, kali ini saya akan membahas berapa sih kisaran biaya hidup untuk tinggal di Australia. Untuk mempermudah, saya akan bahas menjadi 5 sub pembahasan. Yang pertama adalah mulai dari biaya untuk tempat tinggal, yang kedua adalah biaya makan, minum, dan juga untuk pulsa, dan yang ketiga adalah biaya untuk transportasi. Biaya yang keempat adalah asuransi, dan biaya yang kelima tabungan ataupun dana tak terduga. Oke, dimulai dari pembahasan yang pertama adalah tempat tinggal. Tempat tinggal, berapa sih kisaran untuk tempat tinggal di Australia? Yang pertama, kalian sewa ruangan. Kalian sewa ruangan atau kalian sewa ruangan, hanya satu ruangan untuk kalian sendiri, ataupun kalian juga bisa satu ruangan untuk berbagi. Itu biayanya antara 75 sampai 300.000. Jadi emang selisihnya banyak ya, perbedaannya jauh gitu, dari 75 sampai ke 300 itu sangat jauh. Kenapa? Ini tergantung lokasi, tergantung state, tergantung fasilitas yang teman-teman terima ya, gitu. Jadi kalau satu contoh untuk 75 Australian dollar itu setara, kalau kursnya 10.000, kemungkinannya adalah 750.000. Itu untuk biaya sewa selama 1 minggu. Nah, untuk sewa ruangan ada bervariasi ya. Ada yang sewa satu ruangan untuk kalian sendiri, dan ada juga yang share room, artinya kalian berbagi ruangan. Jadi satu ruangan, satu kamar untuk lebih dari satu orang. Ini kasusnya terjadi kalau kalian menginap ataupun menyewa ruangan di kayak hostel seperti itu. Jadi kalian share room, itu nanti ruangan besar, satu ruangan besar, ada kamar tingkat kayak gitu ya. Jadi sekitar mulai dari 2, 4, 8, 12 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Dan fasilitas apa sih yang teman-teman biasanya dapat? Nah, itu juga mempengaruhi besar kecilnya biaya sewa teman-teman. Biasanya ada yang seluruh bill termasuk internet, termasuk free wifi, air, listrik itu sudah include ataupun sudah termasuk. Tapi ada juga yang itu hanya sewa tempat. Jadi uang yang kalian spend di sana hanya untuk tempat saja, tapi kalian harus on top of that, kalian harus masih tetap bayar untuk bayar listrik, untuk air, untuk internet dan lain sebagainya. Nah, untuk alternatif lainnya adalah bila kalian ingin sewa rumah ya. Ini juga bisa untuk hanya untuk kalian sendiri ataupun untuk share kayak gitu. Untuk sewa rumah di sini kisarannya adalah sekitar 1.500 sampai 3.000. Jadi kurang lebih 15 juta sampai 30 juta dalam 1 bulan. Nah, ini untuk rumah yang biasanya 2 sampai 3 kamar tidur dan 1 sampai 2 kamar mandi. Kembali lagi, semua harga sangat variatif tergantung state di mana kalian tinggal dan juga fasilitas ataupun lokasi dari properti yang teman-teman sewa. Jadi seperti itu untuk gambarannya. Tergantung kebutuhan teman-teman di sini apa. Jika kalau kalian seperti working holiday visa, kalian tetap masih berpindah-pindah seperti itu, saya sarankan untuk share house atau not share house. Ya, bisa juga share house ataupun sewa ruangan ya untuk 1 minggu kayak gitu. Kalau saya sendiri dari dulu saya punya ruang untuk saya sendiri. Jadi saya pengalaman pribadi, saya lebih prefer
untuk satu ruangan untuk saya sendiri. Jadi awal-awal sebelum sewa rumah, saya sewa kamar. Ada keluarga Aussie yang mereka sudah anak-anaknya sudah keluar dari rumah setelah mereka anak-anak mereka setelah umur 18 tahun mereka harus keluar, jadi ada available room di kamar mereka dan mereka sewakan kamar anak-anak mereka. Nah, saya biasanya sewa yang seperti itu. Jadi sewa satu room, kamar mandi di dalam, terus semua include, bill include. Biaya kedua yang teman-teman perlu pertimbangkan adalah untuk kebutuhan makan minum dan juga untuk kebutuhan pulsa. Kalau untuk makan minum, sepertinya minum di sini, kalau kalian mau beli air putih mineral di swalayan seperti itu sangat mahal ya. Jadi kalau untuk satu botol air minum kayak gitu biasanya sekitar 15 ribuan ya, 15 ribuan itu paling murah, itu yang home brand seperti itu. Kalau yang dia high quality minuman kayak gitu, air mineral, dia harganya lebih mahal, sekitar 30.000 sampai 50.000. Nah, uniknya lagi di sini kalian nggak perlu banyak khawatir tentang untuk air minum, karena hampir seluruh pipe yang ada di Australia itu airnya bisa langsung diminum. Jadi kalian hanya butuh semacam Tupperware untuk yang botol air minum. Jadi kalian tinggal refill ataupun isi ulang dimanapun. Setiap kalian jalan ataupun keluar dari rumah ataupun di rumah, setiap tap yang ada di rumah di sini kebanyakan sudah bisa langsung diminum. Atau pas kalian jalan-jalan keluar, kayak seperti di taman seperti itu, kalian tidak perlu khawatir. Fasilitas umum seperti toilet umum di sana juga banyak sekali untuk refill air. Jadi air untuk minum di taman-taman itu ada. Jadi kalau kalian mau lihat seperti apa fasilitas umum, termasuk fasilitas hijau dan juga air minum umum di Australia, langsung saja klik kartu di atas ya. Di sana ada sedikit gambaran tentang fasilitas hijau, ruang hijau yang ada di Australia. Langsung klik di sana untuk lihat gambarnya. Kalau kalian mau masak sendiri, jauh lebih hemat. Kenapa? Karena hampir semua makanan di sini, kalau kalian di Indonesia enak, ada online order seperti lewat Gojek, GrabFood dan kawan-kawannya ya. Semuanya tinggal di jari dan semuanya murah plus enak. Tiap jam-jam tertentu ada tukang nasi goreng, tukang bakso, tukang sate lewat. Di sini nggak ada. Jadi dan untuk makanan di sini sangat mahal guys. Jadi satu contoh, kalau kita ke Melbourne, ke kota kayak gitu, kalau untuk sekali makan kalian harus siapkan at least sekitar $10. Itu udah paling murah. Itu kalau kalian dapat $10, 10 sampai $15 itu yang standarnya gitu. Jadi sekali makan itu uang yang teman-teman harus siapkan. Jadi sekitar 100.000 sampai 150.000 sekali makan. Jadi alangkah lebih baiknya lagi, kalau kalian mau sedikit nabung dan biar lebih berhemat, tidak ada salahnya untuk langsung belanja mingguan dan masak sendiri ya. Karena biar walaupun semua bahan-bahan juga mahal, tapi at least setidaknya kalian bisa berhemat dari segi pengeluaran untuk makan kalian. Nah, kalau untuk pulsa tergantung di mana kalian tinggal ya. Kalau kalian masih tinggal di suburb, maksudnya daerah yang terpencil, kayak kalian ke outback kayak gitu, saya sarankan untuk memilih provider yang masih kuat ya. Dulu 1 tahun pertama ketika saya masih keliling, maksudnya masih working holiday visa, jadi saya nggak menetap sama sekali, saya masih melancong ke sana ke sini, dan tidak jarang saya berada di entah berantah yang kebanyakan provider tidak ada sinyal sama sekali di sana. Jadi saya harus membutuhkan provider yang bisa saya andalkan. Saat itu pilihan saya jatuh pada Telstra. Dulu biaya yang saya keluarkan untuk pulsa setiap bulannya itu sekitar $45, dalam artian sekitar 450.000 rupiah per bulan gitu. Tapi
Tapi kalau kalian maksudnya tinggal di city, inner city seperti itu, banyak sekali pilihan yang lebih murah daripada itu. Mungkin saya nanti akan buat video yang membahas tentang provider dan untuk pilihannya lagi mungkin di next video. Jadi kalau kalian yang tinggal di kota, pilihannya lebih banyak dan pilihannya lebih murah. Tapi kalau kalian mau outback, mau yang kalian lenyap entah kemana, maksudnya kalian bekerja atau tinggal di daerah antah berantah, provider yang terpercaya itu wajib. Karena tidak jarang dulu waktu di farm, tiap break hanya saya saja yang bisa akses HP ya, dalam artian bisa akses internet segala macam. Bahkan untuk menelpon atau menerima SMS sesimpel itu banyak sekali yang tidak bisa melakukannya karena mereka tidak ada sinyal ketika di farm. Jadi seperti itu. Biaya untuk transportasi. Pikirkan lagi, teman-teman harus juga memikirkan bagaimana kalian moving dari satu tempat ke tempat lain. Sekali lagi, kalau kalian tinggal di kota ataupun inner city, lebih gampang karena banyak sekali public transport yang mensupport kalian gitu loh. Jadi kalau untuk transportasi di sini saya bahas untuk dua ya. Pilihannya adalah ketika kalian menggunakan transportasi umum atau kalian mau menggunakan transportasi pribadi atau kendaraan pribadi. Nah, kalau kalian menggunakan transportasi umum, kalian harus kalian hanya perlu membuat membeli kalau di Victoria kalian harus wajib punya yang namanya Myki card. Itu bisa digunakan untuk train, untuk segala macam, untuk hampir semua public transport di sini menggunakan itu. This one. See the sign under this one? Yeah, still learning. No, it's alright. Dan enaknya lagi kalau aktivitas kalian hanya di sekitaran kota, itu banyak sekali area-area yang inner city itu mereka gratis, tidak berbayar sama sekali asalkan yaitu masih dalam circle tertentu. Jadi itu tidak perlu bayar, tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun karena gratis. Tapi kalau kalian untuk lebih jauh, jarak yang lebih jauh, kalian juga harus membayar ya. Di sini di Victoria biasanya untuk public transport itu hitungannya berapa jam gitu pokoknya. Karena saya jarang pakai public transport, jadi saya kurang tahu ya. Jadi ini seingat saya dulu, setiap kali yang tap kayak gitu itu langsung ke chart, ada zona-zona tertentu. Tapi seingat saya kalau di tempat sini ya, sekali tap gitu langsung kepotong sekitar $3 something, sekitar 30.000. Tapi itu nanti bisa sampai 2 jam kemudian juga kalau saya keliling-keliling itu masih kehitung $3 tadi gitu. Jadi kayak semacam unlimited tapi dalam batasan waktu tertentu, ada durasi tertentu ya, seperti itu. Nah, kalau kalian berencana untuk mempunyai kendaraan pribadi, banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga ya. Selain kendaraan jenis apa yang ingin kalian punya, kalian juga harus mempertimbangkan tentang biaya-biaya tambahan lain seperti rejo, seperti asuransi, karena ini penting sekali di sini. Rejo itu semacam kayak di Indonesia kalau kita pajak tahunan motor kendaraan itu ya, seperti itu, rejo, dan biaya tambahan lain seperti servis dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau untuk segala macam servis yang berhubungan dengan menggunakan jasa manusia, teman-teman wajib tahu kalau semuanya yang berhubungan dengan jasa manusia biayanya sangat tinggi di sini gitu. Itu dari transportasi ya. Nah, biaya keempat yang teman-teman perlu pertimbangkan adalah untuk biaya asuransi. Teman-teman harus pertimbangkan masak-masak tentang biaya asuransi di sini, terutama untuk asuransi jiwa dan juga untuk asuransi kendaraan teman-teman. Gini, ini kejadian nyata terjadi 2-3 tahun yang lalu. Kala itu ada warga negara Indonesia yang memakai working holiday visa tahun pertama mau lanjut tahun kedua. Nah,
si doi traveling menggunakan road trip. Nasib buruk terjadi, dia mengalami kecelakaan dan kecelakaannya parah. Jadi selain dia harus perbaiki mobil yang dia pakai, dia dirawat di sini sampai beberapa minggu. Dan believe it or not, biaya rumah sakit di Australia nggak murah guys. Apalagi kalian harus bayar sendiri karena kalian tidak ada backup, tidak ada asuransi. Kalau nggak salah kemarin dia habis sampai berapa ya, puluhan ribu Australian dollar. Itu kalau dirupiahkan sudah ratusan juta guys. Jadi dia bekerja 1 tahun penuh, uangnya hilang begitu saja karena dia tidak mempunyai asuransi. Di komunitas Working Holiday Visa Indonesia kemarin juga ada semacam kayak donasi gitu, karena untuk membantu si dia, karena dia nggak bisa, uang tabungannya setahun penuh pun belum bisa mengcover ataupun mencukupi biaya di rumah sakitnya dia setelah kecelakaan karena dia nggak ada asuransi. Jadi asuransi sangat penting. Nah, dana yang terakhir yang teman-teman mesti pertimbangkan adalah dana cadangan ataupun saving. Mungkin dana yang tak terduga itu wajib ada. Jadi setelah kalian bekerja beberapa bulan, sisihkan uang. Teman-teman wajib mempunyai dana cadangan dengan cara menotal seluruh jumlah pengeluaran kalian dari tinggal makan, minum, serta pulsa, serta transportasi. Jumlahkan semua pengeluaran kalian per bulannya dan kalikan 4-6. Nah, total itulah yang wajib ada di dana saving kalian atau dana tak terduga. Jadi setelah uang itu masuk ke dalam bank kalian, itu anggap aja uang itu sudah pergi gitu. Minggu katakanlah saya menghabiskan waktu sekitar $1.000 ataupun sekitar 10 juta. Tinggal dikalikan 4 kali 4 terus dikalikan berapa bulan gitu. Mungkin 4 sampai 6 ya. Jadi uang itu masuk ke buku tabungan saya dan saya tidak pernah pegang, tidak pernah nyenggol sama sekali sampai dana darurat ataupun kejadian darurat terjadi. Sama halnya seperti yang terjadi kala ini. Setelah pandemik ini terjadi, tadinya yang orang-orang yang bekerja tadinya tiba-tiba kehilangan pekerjaan ataupun diliburkan untuk sementara waktu. Sama seperti yang saya alami. Saya masih harus membayar sewa rumah. Saya masih mengeluarkan pengeluaran pribadi untuk makan, minum, pulsa dan lain sebagainya dan pengeluaran lainnya. Sedangkan saya sudah libur bekerja selama 2 bulan lebih gitu, hampir 2 bulan, ya 2 bulan terakhir ini gitu loh. Nah, kalau seumpamanya saya nggak ada dana itu, saya mau kemana gitu? Satu, karena saya bukan orang sini ya. Kalau orang sini dapat bantuan dari pemerintah tiap 2 minggu kalau nggak salah dapat uang 7 juta gitu cash dikasih ke mereka. Sedangkan saya kan nggak, saya di sini bekerja membayar pajak kayak gitu, tapi saya tidak mendapatkan fasilitas tersebut karena saya masih orang asing. Saya bukan siapa-siapa di sini, saya bukan orang sini, jadi saya tidak mendapatkan itu. Makanya saya persiapkan diri saya sendiri dengan cara yang seperti saya sebutkan tadi gitu. Saya hitung jumlah total pengeluaran saya selama 1 bulan, saya kalikan 6 dan uang tersebut masuk ke bank saya, tidak pernah saya sentuh sama sekali karena uang itu saya anggap hilang. Jadi let's say sekarang sudah masuk bulan kedua ya, saya tidak bekerja dan tidak ada income, tapi saya masih tetap survive di sini sampai jeleknya 4-5 bulan ke depan. Kalaupun saya harus masih stay di rumah, saya masih bisa bertahan hidup di sini gitu, masih bisa membayar sewa, masih bisa membeli makan dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti itulah teman-teman, sedikit gambaran kira-kira berapa sih jumlah yang teman-teman perlu persiapkan bila kalian ingin tinggal di Australia. Nah, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Klik subscribe sekarang juga agar teman-teman tak ketinggalan video menarik selanjutnya. Berapa sih gaji yang teman-teman kemungkinan bisa peroleh
ketika kalian ingin bekerja di Australia, langsung klik di kartu YouTube di atas ya. I'll see you next time. Bye bye.